ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Dan bagi siapa yang takut akan saat kepada Tuhannya ada dua surga, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu hukumnya aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Mereka bersandar di atas termadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan dan tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu bermata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan rasa aman kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan untuk kita semuanya, dan ada makanan yang bisa kita konsumsi untuk satu hari ini. Dan ketika berkumpul tiga nikmat itu, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu kutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang seorang itu aman di tempat tinggalnya, tidak ada yang mengancam,
tidak ada yang menakut-nakutinya, dia aman di tempat tinggalnya. Kemudian dia sehat badannya, tidak ada yang dikeluhkan, tidak ada yang perlu mendapatkan pengobatan, dan ada makanan pokok untuk satu hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan di tempat yang terbaik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, itu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang jauh lebih sehat dari kita, jauh lebih luang waktunya dari kita, tapi tidak diberikan kemampuan untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menyempatkan hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala dan dia mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ketenangan untuknya. Allah akan turunkan rahmat kepadanya dan dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan di dalam masjid itu? Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling mengajarkan kitabullah dan mereka saling mempelajarinya. Apa yang akan mereka dapatkan dari majlis itu? Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan untuknya. Betapa banyak orang yang memiliki banyak harta, dia memiliki kedudukan yang tinggi tapi hidupnya tidak tenang. Dan orang yang hadir di majelis ilmu Allah berikan ketenangan. Sampai-sampai dulu di kalangan para sahabat, ketika berperang mereka sampai tertidur, sampai pedang-pedang mereka jatuh. Maka kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan untuk para sahabat. Sampai pun dalam kondisi perang mereka sempat tertidur karena mereka mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dibanggakan di tengah-tengah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meninggal dunia, ketika ruhnya diangkat ke langit, maka dia akan dipanggil dengan sebaik-baik nama yang pernah disandangnya ketika di bumi. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu, saat ruhnya diangkat ke langit, saat dia meninggal dunia, kemudian disebut namanya, nama itu bukan nama yang asing bagi para malaikat. Nama-nama itulah yang dulu pernah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikat-malaikatnya, sehingga kehadiran mereka ditunggu oleh para malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit sana. Seorang yang meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik. Ketika belajar, seorang ingin jadi ranking 1. Ketika menjadi pegawai, ingin jadi pegawai yang teladan. Siapa manusia terbaik menurut Nabi SAW? Kata beliau, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di majelis-majelis keilmuan. Semoga hadirnya kita di majelis keilmuan ini merupakan pertanda bahwasanya kita adalah orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang menyempatkan untuk belajar ilmu agama, barang siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan dipahamkan dalam urusan agama.
dia akan meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Dan orang yang hadir di majelis ilmu tidak akan merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama dengan mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir dari surat Ar-Rahman, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-46, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut ketika menghadap dengan Rabb-nya, maka mereka akan mendapatkan 2 surga. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menjalankan kewajiban-kewajiban Allah dan menjadikan dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kalau nanti dia meninggal dunia, dia tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bertemu dengannya. Dia takut ketika dia di alam kubur mendapatkan siksaan. Dia takut ketika di mahsyar dia tidak mendapatkan naungan. Rasa takut yang seperti ini menjadikan seorang mendapatkan 2 surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama-ulama tafsir seperti Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir menyebutkan bahwasannya 2 surga yang dimaksudkan adalah 2 taman, yaitu bustan, 2 taman. Jadi surganya 1 tapi tamannya 2. Tapi sebagian dari mufassir-mufassirin yang lainnya, mereka menyebutkan mereka benar-benar mendapatkan 2 surga, 2 tingkatan di surga. Jadi surganya tidak hanya 1 tapi benar-benar 2 surga. Ini pendapat dari mayoritas para mufassirin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, kenapa seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan 2 surga? Kata beliau, ihdal jannataini jazaan ala tarkil manhiyat wal ukhra ala fi'lit ta'at. Dia mendapatkan 2 surga karena 1 balasan sebagaimana takutnya dia dari melakukan kemaksiatan, dan yang kedua adalah balasan karena dia melakukan kewajiban. Kita tahu bahwasannya muara dari ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menjalankan perintah mendapatkan 1 surga, dan meninggalkan kemaksiatan dia mendapatkan surga yang lainnya, sehingga dia mendapatkan 2 surga. Seorang yang melakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala, bahkan pahalanya minimal 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat banyaknya. Dan seorang yang meninggalkan kemaksiatan, ketika dia mampu melakukannya, ketika dia sudah punya niatan yang kuat, dia tinggalkan kemaksiatan, maka dia pun mendapatkan 1 pahala. Sehingga melakukan ketaatan berpahala, meninggalkan kemaksiatan pun juga berpahala, dan masing-masing berujung dengan surga Allah Subhanahu wa taala. 2 surga yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah 1 surga yang dalamnya semuanya perabot-perabotnya terbuat dari emas, dan surga yang lainnya semuanya terbuat dari perak. Sesuatu yang mahal menurut pandangan manusia di dunia menjadi hadiah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. 2 surga yang wadah-wadahnya, semua wadah yang ada di surga itu semuanya terbuat dari emas. Wa jannatani min dhahabin. Yang pertama adalah surga yang semua perabotnya dari fiddah, dari perak. Wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha. Kemudian yang kedua adalah surga yang semua isinya itu terbuat dari emas. Wa ma bainal qaumi wa baina an yandura ila rabbih
ila rabbihim illa ridaul kibriyai ala wajhihi fi jannati adn. Tidak ada yang menghalangi antara satu kaum dengan melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali rida, itu selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada wajahnya yang maha mulia, yang tidak sama dengan makhluknya di surga Aden. Kita tahu bahwasanya nanti di surga akan ada pertemuan besar setiap hari Jumat. Jadi mereka punya liburan besar setiap hari Jumat. Bahkan mereka biasa berbelanja di hari Jumat. Di surga itu ada pasar raksasa, pasar besar, yang pembelinya bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak yang keluar ke sana. Dan di sana nanti akan ada angin yang meniup, yang berhembus, dan saat pulang kembali ke rumah maka penghuni surga semakin tampan dengan hembusan angin tersebut. Di hari Jumat adalah hari yang mana mayoritas penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas dan penghuni surga berada di bawah. Mereka tidak berdesak-desakan di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Innakum sata'raduna ala rabbikum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi." Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan melihat kepada Rabb kalian, Rabb yang telah menciptakan kalian, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, la tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas sedangkan manusia berada di surga di bawah. Maka orang-orang yang biasa menjaga sholat subuh dan sholat asar tepat waktu, dia akan mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah tidak hanya sepekan sekali, akan tapi setiap hari 2 kali. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sorenya. Dan itu adalah tingkatan tertinggi orang-orang yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama-ulama kita, yang dilihat hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala saja, bukan zat yang secara utuh, tapi hanya wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya di antara amalan hati adalah khauf, adalah takut. Dan para ulama-ulama akidah membagi khauf dalam 3 pembagian. Yang pertama adalah khauf tabi'i, ketakutan secara tabiat, ketakutan yang secara rasional itu bisa memberikan madharat kepada orang tersebut. Maka takut yang seperti ini diperbolehkan selama tidak sampai menjadikan seorang tergelincir pada kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Misalnya ada seorang yang takut untuk dimangsa binatang buas, dia takut untuk dibegal dan yang semisalnya, dan itu rasional, artinya benar-benar ada potensi itu. Maka ketakutan seperti ini bukanlah ketakutan yang tercela dalam syariat kita. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, firra minal majdhumi kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit lepra sebagaimana kalian lari dari singa. Artinya boleh kita lari dari penyakit lepra karena takut tertular. Artinya boleh pula kita lari dari singa karena takut diterkam. Ketakutan-ketakutan semacam ini itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah khauful ibadah, ketakutan yang menjadikan seorang mengagungkan zat yang ditakutinya. Maka seperti ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh takut dengan jin, seorang tidak boleh takut dengan syaitan, seorang tidak boleh takut dengan hantu dan yang semisalnya. Dia harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada manusia yang takut kepada jin, yang dia menjadi pelayan bagi jin tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, "Kana rijalun minal insi
ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia mereka meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka jin semakin sombong, semakin menguasainya. Jadi ketika seorang ini takut kepada hal-hal yang demikian, maka menjadikan derajatnya rendah karena dia takut kepada sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Kemudian ketakutan yang ketiga adalah khaufus sirri, takut yang tidak ada sebabnya, takut yang tidak rasional. Misalnya dia takut di tempat yang gelap, takut di tempat-tempat yang sunyi, yang sebenarnya tidak ada apa-apa di sana. Maka ketakutan seperti ini haruslah dilawan. Dia harus berani. Dia cukup membaca doa-doa yang disyariatkan, tidak perlu takut dengan hal-hal yang demikian. Karena ketika itu dituruti, maka bisa menjadikan seorang jatuh dalam kesyirikan. Karena dia merasa ada kekuatan lain yang bisa memberikan mazarat kepadanya selain dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takut yang bernilai ibadah, takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut saja, dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Dia takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dimasukkan ke dalam neraka. Dia takut mendapatkan siksa kubur. Dia takut Allah tidak mau menemuinya. Rasa takut semacam ini ketika dibangun dalam diri seorang muslim bisa menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan menjadikan kita menanamkan rasa takut dalam diri kita. Karena di antara perbincangan penghuni surga, ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, mereka akan berbincang di sana. Salah satunya mereka mengatakan bahwasannya kunna fi ahlina musyfikin. Kami dulu ketika berada di tengah-tengah keluarga kami dalam rasa ketakutan. Padahal biasanya orang yang berada di tengah-tengah keluarganya itu merasa aman. Jadi orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga, di tengah-tengah keluarganya dia takut. Jangan-jangan dia memakan harta yang haram, jangan-jangan dia melakukan kesalahan. Rasa takut inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari nerakanya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang orang yang terdahulu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, asrafa rajulun ala nafsihi. Seorang yang telah melampaui batas bagi dirinya. Artinya dia telah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Orang yang melampaui batas, orang yang zalim adalah orang yang melakukan kemaksiatan, dan itu kezaliman untuk dirinya. Maka Nabi mengatakan asrafa rajulun ala nafsihi. Orang ini telah melampaui batas untuk dirinya sendiri. Telah banyak dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Falamma hadarahul mautu awsa banihi. Ketika dia akan meninggal dunia, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya. Ketika usianya sudah lanjut, dia tahu usianya sudah tidak panjang, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Idza ana muttu fa akhrikuni. Kalaulah aku sudah meninggal dunia, maka bakarlah jenazahku. Tsummas hakuni thumma dzuruni fi rihi fil bahri. Kemudian setelah itu tumbuklah abu dari jenazahku. Jadi sudah jadi abu masih disuruh ditumbuk lagi. Kemudian tebarkan abu jenazahku itu di lautan, biar dia dihanyutkan oleh lautan dengan ombak yang sangat besar di sana. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibuni adzaban ma adzabahu ahadan. Kata orang ini, demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu kembali merakitku, niscaya Allah akan mengadabku dengan satu azab yang Allah tidak berikan azab itu kepada orang yang selain aku. Karena sangat banyak dosa dan kesalahanku di waktu muda dulu.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa fa'alu dzalika bihi. Maka anak-anaknya pun menjalankan wasiat itu. Sebelum kita teruskan kisah ini, di antara yang boleh dilakukan oleh seorang saat akan meninggal dunia adalah berwasiat. Dan wasiat itu terbagi dua. Ada wasiat berupa wasiat harta, yang kedua berupa wasiat perbuatan. Wasiat harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Jadi misalnya dia berwasiat untuk anak laki-lakinya tambahan harta sekian-sekian, tidak boleh, karena anak laki-laki mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua adalah wasiat perbuatan. Ini boleh untuk semuanya, boleh untuk anaknya, boleh untuk tetangganya, dan untuk yang lainnya. Dan wasiat perbuatan ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wasiatnya bertentangan dengan syariat Allah dan masih bisa disanggah, maka disanggah. Sampaikan bahwa wasiat ini nggak benar, tidak boleh wasiat seperti ini. Dan kalau tidak bisa seperti itu, maka wasiat yang bertentangan dengan syariat Allah tidak perlu dijalankan. Seandainya ada orang berwasiat dan wasiatnya secara syar'i terlarang, maka tidak perlu dijalankan, dan itu boleh. Artinya orang yang mendapatkan wasiat tidak berdosa dengannya. Tapi kita kembali dalam kisah tadi. Faqala lil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, addi ma akhadti, datangkanlah apa yang engkau ambil dari orang ini. Di semua itu kan di bumi, baik itu di tanah, lautan, semuanya di. Maka Allah perintahkan kepada bumi, datangkan apa yang telah engkau ambil dari orang ini. Fa idza huwa qaimun, dan tiba-tiba dia kemudian bangkit menjadi orang lagi. Faqala lahu, maka Allah bertanya kepada orang tersebut, dan Allah tahu apa alasannya, tapi Allah ingin menegaskan kepada orang tersebut. Kata orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang mendorongmu melakukan pesan itu? Engkau minta dibakar, bahkan setelah itu ditumbuk, lalu ditaburkan abu dari jenazahmu itu ke lautan. Apa yang menjadi alasan orang ini? Kata dia, khasyatuka ya Rabbi, au qala makhafatuka, karena rasa takutku, karena khasyahku, karena khaufku kepadamu ya Rabbi. Aku takut engkau akan mengazabku dengan azab yang besar. Apa yang Allah berikan kepada orang ini? Karena dia benar-benar takut. Jadi yang mendorongnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena dia takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya dia ingin dihancurkan jasadnya. Maka kata Nabi SAW, faghafara lahu bidzalika, diampunkan semua dosa-dosanya. Antum bayangkan, orang ini menyatakan, kalau seandainya Allah tahu dosa-dosaku, Allah mampu membangkitkanku, Allah akan berikan azab ma'adzabahu ahadan, azab besar yang tidak diberikan oleh seluruh makhluk kepada diriku. Tapi dengan khasyah, dengan rasa takut, menjadikan seorang diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang masih mendapatkan sakaratul maut ya. Karena tidak semua orang mendapatkan itu. Ada yang langsung meninggal dunia. Ada orang-orang yang ada detik-detik kematiannya. Maka di saat dia tidak bisa melakukan apa-apa, di saat dia tidak lagi bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu dia harus membangun dua hal. Yang pertama khauf, dia takut kepada Allah, dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut jangan-jangan dosanya akan dihisab oleh Allah, tapi di sisi lain dia husnudzon, Allah Maha Pengampun. Allah akan memberikan yang terbaik untuk dia. Allah akan luaskan kuburnya. Harus ada seperti itu. Sampai-sampai kata Nabi SAW, la tamutanna ahadukum illa wa huwa husnu dhanni billahi azza wa jalla. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali di detik-detik akhir sebelum ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dia merasa bahwasanya dosaku terlampau banyak, Allah pasti tidak mengampuninya. Tidak boleh seperti ini. Karena kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya. Dalam hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku.
Ketika dia menyangka bahwasanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan benar-benar mengampuninya. Dan rasa takut yang ada pada diri seorang hamba akan mendorong dia melakukan berbagai amalan-amalan saleh. Orang yang hari ini takut, dia tidak tahu apakah mendapatkan nikmat kubur ataukah siksa kubur. Seorang yang takut apakah dia nanti di mahsyar bisa mendapatkan kitab dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Seorang yang takut ketika di mizan apakah yang berat adalah kebaikan ataukah keburukannya. Seorang yang takut ketika di sirat apakah dia bisa melewati sirat ataukah termasuk orang-orang yang tergelincir. Maka ketakutan semacam ini hendaknya mendorong seorang untuk berpagi-pagi dalam beramal. Hendaknya dia isi usianya dengan melakukan amalan kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Man khafa adlaja, wa man adlaja balagal manzilah. Barang siapa yang takut, maka dia hendaknya bergegas untuk melakukan amal saleh. Ketika orang takut, hendaknya dia berlari. Ketika orang takut dari makhluk, dia meninggalkan makhluk itu. Tapi ketika seorang takut kepada Allah, maka dia hendaknya berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bergegas melakukan ketaatan dan bergegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Barang siapa yang bergegas, yang berangkat pagi, niscaya dia akan segera sampai tujuannya. Ketika seorang safar, dia takut nanti siang itu ramai, tempatnya antri penuh, maka dia akan berangkat lebih awal. Dan kata Nabi, waman adlaja balagal manzilah. Barang siapa yang berangkat pagi, maka dia akan segera sampai tujuan. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ingatlah bahwasannya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal sekali. Dan ingatlah bahwasannya dagangan yang mahal itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula di antara kita yang hari ini punya emas batangan di rumahnya? Kita tidak punya rata-rata. Tapi nanti kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izin Allah. Surga yang semua perabotnya dengan emas, dan surga yang semua isinya dengan perak. Dan seorang mendapatkan dua surga. Yang satu surga itu kata Nabi SAW seperti dunia, bahkan 10 kali lipatnya dunia. Sehingga sangat besar sekali surga Allah Subhanahu wa taala. Akankah surga yang demikian indahnya cukup dibayar dengan salat 2 rakaat? Tidak. Itu amalan yang kecil tapi pahalanya besar si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingatlah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Dengan apa kita akan mendapatkan itu kalau bukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan bagaimana rasa takut yang ada pada diri seorang hamba ternyata bisa menjadikan dia dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dia ke dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kalian akan dustakan? Kalaulah orang-orang terdahulu saat mereka bertaubat dari dosanya, maka mereka harus saling berbunuh-bunuhan di antara mereka. Jadi seorang yang tergelincir dalam dosa besar, maka dia harus dibunuh oleh temannya. Nanti dia juga melakukan dosa besar, dibunuh lagi sama temannya. Itulah cara taubat mereka dulu. Orang-orang terdahulu kalau taubat begitu, harus nyawanya melayang, baru dosanya diampuni. Sedangkan umat Muhammad SAW luar biasa. Cukup dia takut kepada Allah, dia tanamkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Rasa khauf ini menjadikan dia mendapatkan pengampunan, bahkan mendapatkan 2 surga yang penuh dengan kenikmatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzawata afnan." Di dalam 2 surga itu ada pohon-pohonan yang ranting-rantingnya sangat indah untuk dipandang, dan terdapat buah-buahan yang lebat. Jadi rantingnya bisa digunakan untuk berteduh dengan angin yang sepoi-sepoi. Kemudian ada buah-buahan yang lebatnya. Jadi
taman yang sangat indah sekali, yang pohon-pohon yang ada di surga itu batangnya dari emas. Jadi batangnya kerlap-kerlip emas yang sangat indah sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahab." Tidaklah ada sebuah pohon pun di surga kecuali batangnya itu dari emas. Jadi batangnya indah sekali. Ranting-rantingnya pun lebat dengan daun-daun yang indah, dan ada buah-buahan yang siap untuk dikonsumsi. Maka seorang bisa berteduh di sana, bisa merasakan keindahan yang luar biasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Fihima ainani tajriyan, di dalam dua surga itu terdapat dua mata air yang mengalir di antara istana dan pepohonan. Tadi kan disebutkan ada pohon-pohon yang rantingnya indah, yang batangnya dari emas, dan ada istananya. Yang kita tidak membahas istananya ya, tidak disebutkan di sini. Jadi ada istana besar, di dalam istana itu ada lukhaimah, jadi mutiara-mutiara yang indah, yang transparan, yang bisa dilihat, dan di dalamnya ada bidadari-bidadari yang sudah menunggu suami-suaminya. Kemudian di antara istana dengan pohon itu ada sungai yang mengalir. Ada sungai yang mengalir di antara istana dengan pepohonan. Jadi hijau, sejuk, airnya mengalir dengan jernih, dan dia bisa melihat istana yang sangat megah sekali. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan, Allah menyebutkan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Seandainya ya kita boleh melihatnya, seandainya saja ada ruang untuk melihat mereka dengan kenikmatan surganya, thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, kita akan melihat penghuni surga itu penuh dengan kenikmatan. Di taman-taman yang indah, air yang mengalir, dan mulkan kabira, istana yang sangat besar sekali. Mungkin kita tidak bisa membangun rumah yang besar, tapi di surga tidak ada orang yang punya rumah kecil. Adanya istana-istana yang sangat besar sekali. Bahkan ada orang yang punya istana yang sangat banyak. Ketika dia rutin menjaga sholat rawatib sehari 12 rakaat, maka setelah selesai dia mendapatkan istana setiap dia menyelesaikan sholat rawatibnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Fihima min kulli fakihatin zawjan, di dalam kebun itu, dalam surga itu terdapat buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ada buah yang basah dan ada buah yang kering. Ada kurma yang masih segar, ada kurma yang sudah mengering. Tergantung seorang ingin yang mana. Kadang-kadang seorang ingin yang lebih tua, ada yang ingin yang masih segar, masih muda. Itu semua tersedia, berpasang-pasangan. Dan buah-buahan yang ada di surga, nama-namanya itu seperti buah-buahan yang ada di dunia. Ada tin, ada zaitun, ada kurma, ada anggur, ada pisang, dan yang lainnya. Nama-nama yang tidak asing bagi orang yang hidup di dunia, buah-buahan itu. Tetapi hakikatnya, kenikmatannya jauh berbeda dengan nikmat yang ada di dunia. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, laisa fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Tidak ada kesamaan antara buah yang ada di dunia dengan buah yang ada di surga kecuali sama dalam sisi namanya. Rasanya berbeda, nikmatnya berbeda. Dan buah-buahan yang ada di surga itu ketika dipetik maka langsung keluar yang baru. Jadi tidak akan ada habisnya. Jadi antum ambil maka keluar lagi yang baru, keluar yang baru, keluar yang baru. Dan seorang yang memetik buah-buahan yang ada di surga, maka pohon surga itu elastis. Ketika kita duduk maka dia merendah. Ketika kita berdiri maka dia ikut tinggi. Jadi tidak perlu lagi nyari mana tongkat untuk narik, nggak ada. Jadi cukup pohon itu. Bahkan ketika seorang berbaring akan mengikuti tempatnya. Dan di surga tidak mengenal musim. Kalau kita kan ada musim durian, musim mangga, di sana semuanya ada. Semuanya ada. Nikmat buah-buahan yang ada di surga. Dan seorang yang memakan buah-buahan di surga,
maka meskipun dia makan banyak, dia tidak buang air besar, dia tidak buang air kecil. Jadi subhanallah, nikmat berada di surga. Berbeda dengan buah-buahan yang ada di neraka, nama-namanya itu kita tidak mengenalnya. Nama makanan neraka waliyadzubillah diantaranya adalah ghislin, hamim, zakum, dhari. Nama-nama yang kita nggak tahu. Bahkan sahabat ketika disebutkan oleh Nabi SAW, seorang yang biasa minum khamar di dunia, maka dia akan diberikan tinatul khobal. Ketika Nabi menyampaikan hadis yang mulia ini, sahabat bertanya, wa ma tinatul khobal? Apa tinatul khobal itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tinatul khobal adalah tir dari kotoran para penghuni neraka yang baunya sangat busuk sekali. Jadi sampai sahabat itu tidak paham apa itu tinatul khobal. Artinya menunjukkan bahwasanya buah-buahan makanan yang ada di neraka itu makanan yang tidak pernah dikenal di dunia, karena demikian buruknya. Bahkan ketika mereka mengkonsumsinya, bukan menjadikan mereka kehilangan rasa lapar dan haus, tapi justru menjadikan terpotong ususnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan-makanan neraka tidak bisa menjadikan seorang samin, gemuk, dan tidak menjadikan seorang kehilangan rasa lapar. Bahkan disebutkan dalam surat Muhammad, faqatta am'a'ahu. Ketika mereka meminum, maka terpotong-potong ususnya. Jadi mereka kehausan, tapi ketika memakan, ketika meminum, justru mendapatkan tambahan siksaan waliyadzubillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika ada orang-orang yang disiksa dengan makanan yang ada di neraka, sedangkan di sisi yang lainnya ada orang-orang yang mendapatkan berbagai makanan yang indah, yang enak di surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya itu adalah sutra yang tebal, sedangkan di bagian luarnya itu sutra yang halus. Kita tahu ya, karpet permadani itu kan beda-beda. Ada yang empuk ya, ada yang tidak sampai seperti itu. Permadani-permadani yang ada di surga yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertata rapi, itu bagian bawahnya adalah sutra yang tebal sehingga dia empuk ketika diduduki, ketika seorang itu muttaqiin ya, bertelekan di sana. Kemudian bagian atasnya itu halus. Jadi ketika bersentuhan dengan kulit itu nyaman gitu, enak karpetnya atau permadaninya. Wajanal jannataini dan mereka juga punya buah-buahan yang mudah untuk dipetik yang tadi kita sebutkan, bisa diambil dengan kondisi berdiri, duduk, berbaring. Jadi ada karpet, ada permadani, ada taman, ada buah, dan kita duduk di sana. Jadi kita bisa menikmati bagaimana indahnya pepohonan, air yang mengalir, dan kita duduk di atas permadani. Dan kalau ingin buah, maka pohon itu akan mendekat kepada kita ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Seandainya ada orang yang kaya, yang dia bisa membentuk rumahnya seperti ini, masya Allah, dia bahagia. Jadi dia siapin taman besar, nanti ada pembantu yang nganterin tanah makanan, dia bisa ngelihat taman. Kayaknya belum ada di muka bumi ini orang yang bisa mewujudkan seperti itu. Sebuah tempat yang sangat indah. Dan itu di dunia ini, di surga. Buah-buahnya sangat banyak dan kenikmatannya tidak terbayangkan dalam hati manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatamidhunna insun qablahum wala jan. Di dalamnya, di dalam surga tadi, itu dua surga tadi, terdapat bidadari-bidadari. Ini bidadari yang selain dari istri. Karena kalau istri yang solihah, istri yang menjadi penghuni surga, otomatis akan bersama dengan suaminya. Ini pembahasannya bukan itu. Tapi ini adalah bidadari-bidadari yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk penghuni surga, yang mereka ini menundukkan pandangannya. Artinya mereka hanya fokus dengan suaminya. Bidadari yang memberikan cintanya hanya kepada suaminya, bukan untuk yang lainnya. Dia tidak mendua dalam cinta.
lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Yang bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya dan tidak pernah disentuh pula oleh bangsa jin. Para penghuni surga akan mendapatkan bidadari-bidadari yang sangat indah, yang mereka usianya sebaya, selain dari istri-istri mereka yang ada di dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri. Sesungguhnya orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga, yang mereka masuk dengan tanpa hisab dan tanpa adab sebanyak 70.000 orang itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin. Orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama kali, maka wajah mereka seperti bulan purnama. Walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama'i idha'atan. Dan gelombang yang kedua, rombongan yang kedua, seperti bintang yang paling terang yang ada di langit. Jadi wajah mereka cerah, bercahaya. Dan kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, ada wajah-wajah yang hitam karena kemaksiatannya. Sedangkan penghuni surga wajahnya bercahaya. Sampai ada orang yang wajahnya glowing, bercahaya seperti rembulan bulan purnama. Jadi enak untuk dipandang. Kemudian kata Nabi, la yabulun. Mereka ini tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun. Mereka tidak buang air besar. Perhatikan, ini pembahasannya kita sudah bahas tentang makanan surga, sudah membahas tentang buah-buahan surga. Tapi mereka tidak buang air kecil, mereka tidak buang air besar. Wala yatfulun. Mereka tidak meludah. Wala yamtakhitun. Dan mereka tidak beringus ya. Mereka tidak beringus dan tidak meludah ya. Jadi mereka makan tetapi mereka tidak membuang kotoran. Amsyatuhum adzahab warasuhum almisk. Sisir mereka itu terbuat dari emas dan asapan mereka, jadi ada asapan gitu yang harumnya itu dengan harum kasturi. Wa azwajuhum alhurul in. Dan istri-istri mereka, pasangan mereka adalah hurul in ya. Sebenarnya azwajuhum itu antum jangan membayangkan nanti ada akad nikah di surga ya. Jadi azwaj itu pasangan maksudnya. Jadi begitu masuk ya sudah langsung gitu ya. Jadi nggak perlu akad nikah, mahar, apalagi walimah ya. Jadi nggak begitu. Azwaj artinya pasangan ya. Seorang akan punya pasangan-pasangan di surga, yaitu hurul in ya, para bidadari-bidadari surga. Ahlakuhum ala khuluqi rajulin wahidin. Ahlak mereka ini seperti satu orang. Jadi mereka tidak ada yang berselisih. Ala surati abihim Adam situna dhira'an fis sama. Dan tinggi mereka seperti tingginya Nabi Adam yang menjulang ke langit 60 hasta. Ayat ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Ayat ini menunjukkan bahwa bidadari-bidadari surga itu, atau ayat ini menunjukkan bahwa manusia yang bertakwa akan masuk ke dalam surga, dan jin yang bertakwa, yang beriman pun akan masuk ke dalam surga. Tetapi surganya jin dan manusia beda. Bidadarinya jin dan manusia beda. Sama-sama dikatakan oleh Dhamrah bin Habib ketika beliau ditanya, hal yadkhulunal jinnul jannah, apakah jin itu masuk ke dalam surga? Qala, kata Dhamrah, na'am, iya, ada jin masuk ke dalam surga. Wa yunqihuna lijinni jinniyatun walil insi insiyatun. Manusia akan jin akan menikah dengan jinniyat, jin laki-laki nikah dengan jin perempuan, walil insi insiyat, dan manusia laki-laki nikah dengan manusia wanita. Jadi maksudnya itu nggak ada orang nikah dengan jin begitu. Dan sebagian para ulama-ulama menyebutkan, ketika menyebutkan perkataan ini, kalau begitu di surga kan tidak ada kawin silang ya antara jin dengan manusia, maka kalau begitu mafhum mukhalafahnya ya, berarti di dunia ada orang yang dikawini dengan jin. Sebagian berdalil dengan perkataan ini seperti itu. Tapi Allah taala alam, yang jelas bahwasannya di surga itu bidadarinya tidak pernah disentuh oleh jin. Ini menjadi salah satu dalil bahwa jin itu masuk ke dalam surga. Dalil bahwa jin masuk dalam surga. Dan ini mengingatkan bahwa jin itu mukallaf. Jin itu juga ketika melakukan kebaikan dapat pahala,
melakukan dosa diancam dengan neraka gitu. Tapi para ulama telah sepakat ya, ijma para ulama bahwa jin mukmin akan masuk ke dalam surga dan jin kafir akan masuk ke dalam neraka. Ini dalil tentang jin kafir masuk ke dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 38, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam neraka dengan umat-umat sebelum kalian, minal jinni wal insi finnar, bersama jin dan manusia ke dalam neraka. Berarti jin itu juga ada yang dibakar dalam neraka, sebagaimana jin yang masuk ke dalam surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Jadi mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut dengan jin, karena jin yang melakukan ketaatan akan mendapatkan surga, dan jin yang melakukan dosa dan kemaksiatan, termasuk yang mengganggu manusia, yang membantu manusia dalam kemaksiatan, maka mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan jin itu tahu kalau mereka diancam dengan neraka. Tapi bedanya, kalau di manusia ada rasul, di jin tidak ada rasulnya. Semuanya belajar dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Nabi itu ya, Nabi itu punya banyak majelis. Ada majelis untuk para sahabat laki-laki, ada majelis untuk para ummahat sahabiyat, khusus ibu-ibu, dan ada majelis khusus bangsa jin. Sebagaimana kita pernah bacakan di awal surat Ar-Rahman, Nabi pernah membacakan surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir, dan responnya bangsa jin jauh lebih bagus daripada responnya manusia. Artinya khusus kajian tafsir untuk bangsa jin. Jadi kita alhamdulillah ya, kita bersyukur kita bisa hadir di kajian tafsir khusus manusia ya. Masya Allah. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahunnal yaqut wal marjan. Seakan-akan bidadari itu adalah yakut, yaitu permata yang sangat jernih, dan marjan, permata yang sangat putih dari sisi kecantikan dan keindahan penampilan mereka. Dan seluruh manusia yang dimasukkan ke dalam surga, maka mereka akan mendapatkan pasangan. Jadi seandainya ada seorang yang meninggal sebelum menikah, seandainya saja, maka nanti ketika di surga maka dia pasti mendapatkan pasangan. Allah berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Dikatakan oleh Nabi SAW, inna awwala zumratin tadkhuluna al-jannata ala surati qamari lailatal badri wallati taliha ala adwa'i kaukabin durriyin fis sama. Orang yang datang pertama seperti bulan purnama, yang kedua seperti bintang yang paling terang yang ada di langit. Likulli imri'in minhum zaujatani, setiap dari mereka mendapatkan dua istri. Mendapatkan dua istri minimal. Yura mukhun suqihima min wara'il lahmi, yang mana sumsum tulang betisnya itu terlihat dari balik dagingnya. Jadi saking jernihnya, saking cantiknya itu, sumsumnya kelihatan, tapi yang cantik ya, yang bukan menakutkan ya. Jadi kelihatan cantiknya itu dari balik betisnya. Jadi kalau orang itu saking putihnya kan ada kelihatan ya, urat. Jadi ya gitulah ya. Jadi masya Allah luar biasa kecantikan dari yang ada di surga ya. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita bidadari surga yang sangat cantik jelita ya. Tapi kata Nabi SAW, wa ma fil jannati azab, dan tidak ada yang lajang di surga ya. Dan sering ya ditanyakan kepada kita ya, sering dibahas laki-laki itu dapat bidadari begitu ya. Ibu-ibu dapat apa gitu? Ada enggak bidadara yang seperti laki-laki? Kita katakan yang pertama bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW, wa ma fil jannati azab, tidak ada seorang pun di surga yang sendirian. Dia pasti punya pasangan. Ya seandainya dulu belum menikah, pasti akan ada suaminya di surga, nggak tahu siapa. Kemudian yang kedua, setiap penghuni surga itu selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis, ada orang yang ingin bertani. Allah tanya, loh kan di surga sudah ada buah-buahan, ngapain bertani gitu ya. Kata orang ini, sensasi bertani itu beda ya Allah. Jadi dia pengen nanemnya itu luar biasa. Maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dia bertani langsung dia dipanen dalam sekejap mata dan panennya sampai segunung. Artinya hal-hal yang seperti itu aja Allah berikan, apalagi yang lebih dari itu. Baik, kemudian yang ketiga, yang keempat ya, untuk menjawab apakah ibu-ibu punya bidadari di surga. Tingkatan kebahagiaan seseorang itu beda-beda. Anak kecil saja itu dia tidak terfikir untuk punya rumah, punya mobil, nggak pikir. Yang dia pikirkan hanya punya mainan, ya bisa gadgetan besok pagi gitu ya. Sederhana, dia tidak ingin yang lainnya. Beda ketika sudah remaja, apalagi sudah dewasa. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan para wanita yang ada di surga tidak berhajat dengan bidadara. Jadi tidak butuh gitu loh. Mereka sudah cukup bahagia dengan suaminya, dengan cukup bahagia dengan fasilitas surga, sehingga apapun yang mereka inginkan terpenuhi meskipun mereka tidak menginginkan bidadara. Karena memang tidak ada dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Yang jelas nikmat surga sangat luar biasa, sehingga Allah menyebutkan di ayat yang ke-59 yang terakhir, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Marilah kita isi sisa usia kita dengan berbagai amalan-amalan kebaikan agar kita diselamatkan dari berbagai ancaman dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insya Allah masih ada satu pertemuan terakhir ya, di ayat yang ke-60 sampai ayat yang terakhir. Semoga kita dimudahkan dalam mempelajarinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.